Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Maryam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadkur fil kitabi Maryama iding tabadat min ahliha makanang sarakiyah. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Tafsir ayat yang ke-16. Setelah Allah menceritakan kisah Zakaria dan Yahya yang merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang mengagumkan, maka Allah beralih darinya menuju fakta yang lebih mengagumkan secara berurutan dari peristiwa yang tingkat keanehannya relatif lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Allah berfirman, wadkur fil kitabi, dan ceritakanlah di dalam Al-Quran yang mulia Maryama, kisah Maryam alaihi salam. Ini termasuk keutamaannya yang paling agung, yaitu namanya disebut-sebut di dalam Al-Quran yang agung, yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin di belahan bumi bagian timur dan barat. Ia singgung dengan sebutan terbaik dan sanjungan yang paling istimewa sebagai balasan dari tindakannya yang luhur serta usahanya yang sempurna. Maksudnya, sebutlah kisah Maryam dalam Al-Quran dalam kondisinya yang baik saat nabadat, dia menjauhkan diri. Maksudnya, menjauhkan diri dari keluarganya, maka nang sarakia, ke suatu tempat di sebelah timur, ke sebelah timur dari daerah kaumnya. Ayat yang ke-17. Fattakhadat min dunihim hijabang fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsalaha basarong sawiya. Maka dia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tafsir ayat yang ke-17. Fattakhadat min dunihim hijaba. Maka dia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, yaitu sebagai penutup dan pengaman keinginan untuk menjauhkan diri dari kaumnya, dan pembuatan pembatas ini dengan tujuan untuk mengasingkan diri dan menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya dengan ikhlas dan ketundukan serta dengan rasa hina kepadanya. Ini adalah bentuk ketaatannya kepada Allah berdasarkan firman-Nya. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'alan nisa'il alamin. Ya Maryamu uktuni lirabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Rabbmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Ali Imran ayat 42-43. Firman Allah, Farsalna ilaihim ruhana. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, yaitu Jibril. Fatamatsalaha basarong sawiya. Maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, yaitu seperti lelaki yang sempurna dalam rupa yang tampan dan fisik yang sempurna, tidak memiliki aib dan cela, lantaran Maryam tidak mampu menyaksikan Jibril dalam bentuk rupa aslinya. Ayat yang ke-18. Qalat inni a'udzu birahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Zat yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Tafsir ayat yang ke-18. Saat Maryam melihat lelaki atau jelmaan Jibril dalam kondisi seperti ini, sementara dia sedang jauh dari keluarganya,
dan mengasingkan diri dari manusia dan telah meletakkan hijab penutup diri dari orang yang paling terhormat baginya yaitu keluarga, ya. Maka dia khawatir lelaki itu akan melancarkan perbuatan jahat dan tergiur padanya. Oleh karena itu, dia bertawakal dan berlindung kepada Allah dari lelaki ini. Ia mengatakan, "Inni a'udzu birrahmani minka." Sesungguhnya aku berlindung kepada Zat yang Maha Pemurah darimu. Maksudnya, aku berlindung dan mencari pemeliharaan kepada Allah dengan sifat rahmatnya dari keinginan jahatmu padaku. Ingkung tatakiya, jika kamu orang yang bertakwa. Maksudnya, jika engkau takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka janganlah engkau menggangguku. Di sini Maryam menyatukan antara permohonan perlindungan kepada Robnya dengan pemberian ancaman dan peringatan kepada si lelaki dan menyuruhnya bertakwa kepada Allah. Padahal Maryam berada dalam kondisi sepi, hanya berduaan, masih remaja dan jauh dari keramaian manusia. Sementara itu, pemuda ini dalam rupa tampan rupawan, penampilan yang sempurna lagi normal, tidak mengucapkan kata-kata kotor kepada Maryam dan juga tidak mengganggunya. Ini hanyalah kekhawatiran dari Maryam dan merupakan bagian tertinggi dari sifat iffah, memelihara diri dan menghindari kejahatan serta segala faktor pemicunya. Iffah seperti ini termasuk amal yang paling baik, terutama saat faktor-faktor pemicunya ada serta tidak ada penghalang. Karenanya Allah memuji Maryam. Allah berfirman, "Wa mar hiya mabnata Imrana allati ahsanat farajaha fanafakhna fihi min ruhina." Dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. At-Tahrim ayat 12. Wallati ahsanat farajaha wa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan dia anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat yang ke-91. Allah membalas penjagaan Maryam terhadap kehormatan dirinya dengan seorang anak yang merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah dan sebagai seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.